Ya. Alhamdulillah. Gini aja ya, nggak usah pakai itu ya. Nggak usah Pak, gitu aja Pak. Kelihatan Full screen juga. Ya, full screen juga takut nanti malah ini lagi, entah. Saya gedein dikit lagi deh. Kegedean Pak. Kemudian ya. Iya. Gitu ya. Udah. Oke, makasih. Ya. Jadi piutang dalam perusahaan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah piutang usaha. Namanya piutang usaha adalah piutang karena adanya jual beli produk perusahaan ya. Jual beli yang dilakukan secara kredit ya. Jadi penjualan secara kredit inilah menimbulkan piutang bagi perusahaan yang menjual. Ya, tentu dalam penjualan kredit ini biasanya perusahaan memberikan syarat-syarat tertentu. Ya, syarat itu adalah contohnya seperti 3/10 N30. Ya, ini artinya apabila perusahaan yang membeli produknya membayar dalam jangka waktu 10 hari, maksimal 10 hari, itu akan diberikan diskon ataupun potongan sebesar 3%. Ya, maksimal jangka waktu kredit itu adalah 30 hari. Kalau dibayar setelah tanggal 10 sampai 30 hari itu tidak diberikan diskon, gitu ya. Jadi diskon 3% itu hanya diberikan pada hari 1 sampai dengan hari ke-10. Gitu ya. Itu. Yang kedua adalah piutang wesel atau sering disebut dengan note receivable, itu merupakan surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang, biasanya jangka waktu antara 60 sampai 90 hari atau lebih, serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Ya, kalau yang nomor 2 ini beda, utang wesel ada bunganya. Kalau yang pertama malah diberi keringanan bagi yang mencicil. Ya, kalau yang pertama ini tidak dilengkapi dengan surat-surat perjanjian yang formal. Ya, surat formal ini adalah mempunyai kekuatan hukum. Ya, yang kedua ini, apabila utang bagi yang minjem gitu ya tidak membayar, itu bisa dituntut di depan hukum atau dilaporkan ke polisi gitu ya. Jadi masing-masing ini adalah merupakan aset perusahaan juga ya, cuman bedanya satu mempunyai kekuatan hukum, yang satu tidak mempunyai kekuatan hukum gitu ya. Yang ketiga adalah piutang lain-lain, merupakan piutang yang timbul bukan dari operasional perusahaan. Ada bunga, piutang karyawan, uang muka karyawan, atau restitusi pajak. Ya, restitusi pajak ini pajak yang sudah dibayar tapi kita klaim lagi karena kita ada kelebihan bayar. Itu namanya restitusi pajak gitu ya. Kalau uang muka karyawan, jadi gajinya dibayar dulu sebelum jatuh tempo. Kalau piutang karyawan, berarti karyawan itu meminjam ke perusahaan gitu. Piutang bunga, ya bunga yang seharusnya sudah diterima tapi belum dibayar oleh pihak lain. Itu piutang bunga. Oke, kita lanjut. Piutang usaha. Jadi pengakuan piutang usaha. Jadi piutang usaha ini kan piutang dagang gitu ya, sama dengan piutang dagang itu karena timbul dari operasional perusahaan. Ya, piutang ini bisa diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya transaksi penjualan kredit. Ya, pada saat terjadi transaksi, kalau sudah terjadi transaksi, ini pengakuan piutang udah langsung dicatat, ya. Tidak boleh ditunda. Kalau tidak dicatat berarti pengakuan piutangnya sudah berubah lagi gitu ya. Jadi
periodenya juga akan berubah dia. Jadi transaksinya ini, setiap terjadi transaksi piutang harus segera dicatat pada saat itu juga. Ya, jadi informasinya ini harus cepat dari pihak yang melakukan penjualan dengan pihak akuntansinya. Ya, yang melakukan penjualan tidak boleh memberikan datanya telat. Jadi harus saat itu juga, gitu ya. Jadi langsung dicatat. Itu jurnalnya adalah piutang usaha, katakanlah PT Polo pada penjualan kredit. Jadi piutang usaha, piutangnya ini sudah masih terbuka gitu ya, sebesar nilai piutangnya, gitu ya. Yang B, terjadinya retur dan potongan penjualan. Nah, retur, ini ada lagi retur. Di setiap penjualan barang itu tidak tidak terlepas dari adanya retur atas penjualan tersebut, ya. Jadi retur itu bisa barang itu karena rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi barang itu dikembalikan oleh pembeli, ya. Dan potongan penjualan, ya. Itu jurnalnya adalah retur dan potongan penjualan sebesar itu pada piutang usaha PT Polo, ya. Jadi jurnalnya ini bukan digabung sendiri-sendiri, boleh retur pada piutang, terus jurnal yang lain potongan penjualan pada piutang, ya. Jadi kalau pas waktunya berbarengan, retur dengan potongan, jadi jurnalnya digabung juga bisa, ya. Ada dua macam, bisa digabung, bisa tidak, gitu ya. Yang ketiga, adanya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Kas, diskon, atau potongan itu pada piutang usaha. Nah, ini ya. Jadi ini piutang tadi yang paling atasnya masih terbuka, sekarang udah dikredit. Kalau sudah kredit berarti sudah ditutup, ya, sudah ditutup, dan piutang ini sudah masuk kas perusahaan, ya. Kalau diskon ini adalah sebagai beban perusahaan, ya. Umpamanya piutang 10 juta, diskonnya 10%, 10%-nya berarti 1 juta, ya. Berarti kasnya 9 juta, diskonnya 1 juta, piutangnya 10 juta. Kira-kira seperti itu, ya. Ya, masih bisa diikuti, ya. Jadi yang pertama, tahu di sini yang jurnal C ini adalah jumlah piutangnya berapa, katakanlah 10 juta. Diberi diskonnya berapa, atau di sini bisa diskon, bisa retur gitu, ya. Katakanlah tadi 10%. Kalau 10% dari 10 juta, 1 juta, ya. Ya, itu dia. Jadi kasnya adalah piutang dikurangi diskon. Itulah kas yang masuk ke perusahaan sebesar 9 juta. Begitu cara menghitungnya, kira-kira seperti itu, ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung. Oh, ini ada contoh, coba. PT Jor menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Polo pada tanggal 1 Juli 2000 sekian senilai 1.000 dolar dengan syarat 2/10 N30. Pada tanggal 5 Juli 2000 sekian PT Polo mengembalikan barang yang sudah diterima senilai 100 dolar kepada PT Jor. Pada tanggal 11 Juli 2000 sekian PT Jor menerima pembayaran dari PT Polo, ya. Jurnalnya pada tanggal 1 Juli, piutang usaha PT Polo 1.000 dolar pada penjualan
1.000 ya. Pada tanggal 5 Juli ada retur dan potongan penjualan. Kalau di sini sebutnya retur ya tadi ya. Mengembalikan retur ya sebesar 1.000 pada piutang usaha. Pada tanggal 11 Juli, nah di sini pelunasan ini. Kas atau bank diskon penjualan piutang usaha. Nah ini tadi kan tadi kenapa 900 tadi udah di retur tadi 1.000, jadi ya maaf 100 dari 1.000 kurang 100 ada 900 ya. Jadi dihitungin netnya setelah di retur atau setelah di ada potongan ya. Jadi 2% mendapatnya. 2% kali 900 itu adalah $18. Ya, kas bank yang masuk itu adalah $882. Jadi 900 dikurangi 18 adalah 882. Itu ya hitungnya ya. Kalau tidak ada di retur ya berarti utuh 1.000 kali 1% itu adalah ya, terus baru dikurangi itu yang kas bank ya. Ya berarti kalau 1.000 1%-nya berapa? 10 ya. Berarti 990 kalau seandainya tidak ada retur atau tidak ada potongan. Gitu ya. Halo? Ya Pak. Ya, makasih. Saya takut nanti putus lagi nanti. Oke, menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca senilai kas bersih atau neto. Ya, piutangnya sudah tahu lah, merupakan aset perusahaan kan. Ya, aset perusahaan itu semua harus tercatat di neraca sebesar nilai bersihnya. Ya, nilai bersih itu adalah piutang setelah dikurangi dengan adanya piutang yang kemungkinannya tidak bisa tertagih. Ya, itu akan menjadi beban perusahaan. Itu harus dikurangkan. Ya, itu harus dikurangkan. Itulah disebut dengan nilai piutang bersih. Ya. Di nilai kas bersih bisa diperoleh dengan jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Ya, ini harus dikurangkan dulu dari total piutang, baru dicatat di neraca. Nah, jadi apa? Ada beberapa metode untuk melakukan apa? Pencadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang tak tertagih. Ya, nih penghapusan piutang tak tertagih ini ada beberapa metode. Ya, paling enggak ada metode langsung dan metode penyisihan. Metode langsung atau direct rate of method itu adalah jika piutang tersebut telah dipastikan tidak dapat tertagih, maka baru dianggap sebagai piutang tak tertagih. Ya. Kerugian dapat dibebankan ke beban piutang tak tertagih. Jadi beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Ya, jadi piutang usahanya yang tadi masih terbuka sekarang udah tertutup. Menjadi beban dia. Kalau piutang itu menjadi beban artinya apa itu? Artinya apa itu? Artinya menambah beban pada laporan laba rugi perusahaan.
ya, menambah beban sebesar piutang tersebut. Ya, bayangkan kalau piutang semakin besar, piutang yang kemungkinan tidak bisa tertagih itu semakin besar, akan menjadi beban perusahaan. Itu akan memperkecil laba perusahaan, ya, karena bebannya tambah besar. Gitu ya. Jadi piutang yang tak tertagih ini akan terpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan. Ingat itu ya, jangan salah. Ya. Dan saldo neto utang, piutang itu masuk ke neraca sebagai aset perusahaan. Tahun depan direview lagi. Jadi setiap tahun itu harus direview seberapa perusahaan tidak akan mampu menagih piutang-piutang tersebut. Itu tetap harus dihapuskan. Kalau tidak dihapuskan, mereka tidak akan hanya nilai yang tinggi di neraca, tapi tidak memberi manfaat apa-apa kepada perusahaan gitu ya. Yang ke B, metode penyisihan, allowance, namanya allowance method. Ya. Jadi untuk piutang tak tertagih dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang yang tak tertagih pada akhir setiap periode. Ya, akhir setiap periode itu biasanya setiap akhir tahun itu direview, dievaluasi piutang-piutang perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Piutang premi kalau tidak terbayar itu harus diestimasi berapa jumlah tidak tertagihnya. Ya, jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Kalau ini yang di atas sudah telak nih, piutangnya sudah ditutup. Kalau ini baru disisihkan. Ya, baru disisihkan. Mungkin tahun depannya baru otomatis diputus gitu ya. Jadi beban piutang tak tertagih akan disajikan pada laporan laba rugi sebagai beban operasional, biasanya sebagai beban penjualan. Ya, itu dia tadi kan, ya akan menambah beban perusahaan sebesar nilai piutang tak tertagih ya. Jadi estimasi piutang tak tertagih akan ditandingkan dengan penjualan dan beban tahun yang sama saat penjualan terjadi. Akun penyisihan piutang tak tertagih akan mengurangi piutang usaha bagian aset ya. Jadi yang estimasi ini akan menambah beban perusahaan dan memperkecil laba perusahaan atau laba rugi perusahaan ya. Sedangkan netonya inilah masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca, itu sebagai aset perusahaan piutang ya. Mencatat penghapusan piutang tak tertagih ya. Mencatat perusahaan menggunakan banyak metode untuk menjadi piutang yang telah jatuh tempo. Surat telepon, tindakan, ya caranya gimana caranya supaya piutang itu bisa kita tagih. Ya, kita telepon, kita kasih surat, kasih peringatan, atau kita langsung datang. Bahkan di sini ada tindakan hukum tadi. Kalau tadi piutang yang not receivable itu kan. Jika gagal dan tidak mungkin untuk menagih lagi, maka piutang tersebut dihapuskan. Nah, kita sudah putus asa nih, piutang ini sudah tidak bisa tagih, baru penyisihan piutang tertagih pada piutang usaha. Nah, sekarang ini ada seandainya piutang tersebut sudah dihapuskan, ada kemungkinan akan dibayar kembali. Pemulihan piutang. Bisa ini, jangan tidak bilang tidak bisa ya, bisa dilakukan dengan cara ya, jurnal yang pertama, jurnal balik. Jurnal tadi yang sudah dihapus sekarang dipanggil lagi. Ya, dipanggil lagi, jurnalnya kembali ke awal,
piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, di sini kalau sudah dibalik lagi, ini kan piutangnya udah terbuka lagi. Baru di sini pada saat dibayar kas pada piutang usaha. Ya, piutang usaha ini sudah masuk ke kas perusahaan. Berarti mereka sudah bisa melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, gitu ya. Dasar perhitungan piutang tak tertagih untuk metode penyisihan bisa dilakukan secara persentase dari penjualan. Pokoknya penjualannya dalam satu periode 1 miliar, perkiraan piutang tak tertagihnya 10%, ya 10% dari 1 miliar berapa itu? $100 juta, ya katakanlah 100 juta. Jadi 100 juta inilah yang merupakan piutang yang tak tertagih. Jadi gampang ya, berapapun hasil penjualannya tinggal mengalihkan 10% aja kalau seandainya perusahaan mengambil kebijakannya 10% gitu ya. Jadi beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua, persentase piutang. Ya, kalau ini dari persentase piutangnya. Ya, kalau ini yang pertama dari penjualannya, yang kedua dari persentase piutangnya. Kalau perusahaan punya piutang 100 juta, katakanlah dari 1 miliar tadi yang menjadi utang 100 miliar, kemudian 10%-nya jadi piutang tak tertagih, berarti 100 juta, berarti 10 jutanya adalah piutang tak tertagih. Jurnalnya sama yang ini di atas, beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang ragu-ragu. Ya, yang ketiga adalah schedule umur piutang, ada aging schedule. Jadi aging ini adalah bertahap sesuai dengan umur piutang. Ini biasanya dihitung bertahap. Kita lihat ini, mungkin jatuh temponya kapan gitu ya. Jadi yang jatuh temponya paling kecil, ini persentasenya paling kecil. Makin lama jatuh temponya makin besar persentase piutangnya gitu ya. Ini 10%, kira-kira itu. Ya, ini perkiraan aja. 1% ini nggak menjadi harga mati, nggak. Ini perkiraan perusahaan, katakanlah mungkin aja di sini perusahaan lain 2%, di sini mungkin 2% juga, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh aja. Jadi jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Ini totalnya 1% dari ini berapa? 3% dari jumlahkan adalah 2, 4, 6, 10. Ya. Ya, waktunya tinggal dikit supaya lebih cepat. Ini wesel tagih tadi adalah hutang biasanya dijamin dengan wesel promise notes, itu adalah janji tertulis. Ini yang tadi punya perjanjian formal ya, yang bisa dituntut di depan hukum apabila pihak lainnya mengingkari janjinya gitu ya. Contohnya nih, notes ya. Contoh nanti bisa dilihat lagi contohnya. Pengakuan wesel tagih sama ya. Tapi di sini ada bunga. Jurnalnya adalah pada saat menerima wesel tagih $1.000 katakanlah piutang usaha $1.000. Wesel tagih terbayar. Terbayar jika wesel tagih tersebut dibayar oleh pembuat wesel secara penuh pada saat jatuh tempo. Untuk wesel berbunga, maka jumlah pembayarannya adalah nilai nominal wesel ditambah bunga. Ya, tadi bunganya kalau 1 juta. Ya, jadi kas jadinya 1.020.000 karena di sini ada bunga.
Wesel tagih 1 juta, pendapatan bunga 20. Ya. Tuh. Oke, wesel tagih gagal bayar atau ditolak. Adanya wesel yang tidak dibayar secara penuh pada saat jatuh tempo. Wesel tagih yang gagal bayar sudah tidak dapat dinegosiasi lagi. Tetapi pihak penerima pembayaran atau PI masih memiliki hak tagih kepada pembuat janji, masih punya harapan gitu ya. Oleh sebab itu wesel tagih tadi biasanya akan diklasifikasikan pada akun piutang usaha. Ini pengelompokan aja ya, karena tadi sudah dianggap gagal ya. Jadi jurnal pada saat wesel tagih gagal bayar, itulah katakanlah tanggal 1 Juli, piutang usaha 1.020.000, ini karena sama contoh yang di atas tadi, karena ada bunga 20 pada wesel tagih, bukan 1 juta, 1.020, ini pada wesel tagih 1.000, pada pendapatan bunga 20. Ya, ini contoh yang ini tadi. Oke, terima kasih. Itu bisa disampaikan. Waktunya udah habis juga. Nanti dibaca lagi ya. Iya Pak. Oke, yang ada yang hadir berapa nih? 23 Pak. 22. 23. 22 Pak, dari 2 device. Oh, 22. Bisa kasih tahu ntar saya yang nggak hadir siapa ya? Baik Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Ya, Terima kasih makasih. Pak. Makasih ya Pak. Ya, makasih.